Mohon perhatian kepada para pencinta Nabi dan sahabat agar bersiap-siap mendengarkan kisah berikut ini. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dari Asyik Channel dimanapun anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian masih sempat menyimak atau mendengarkan kisah-kisah daripada sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW. Semoga menjadikan pelajaran buat kita semuanya, ambil ibrah buat kita semuanya, dan diamalkan, diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada episode kali ini saya akan mengisahkan kisah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan uang Baitul Mal. Sebelum menjadi khalifah, Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah seorang pedagang kain. Beliau selalu sibuk dengan perdagangannya itu. Setelah beliau baru dilantik menjadi khalifah, pada esok harinya dengan membawa beberapa helai kain di tangannya, beliau berjalan menuju pasar untuk berjualan seperti biasa. Ketika beliau berjumpa dengan sahabat radhiyallahu anhu, yaitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya kepadanya, "Mau pergi kemana engkau?" Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Saya akan pergi ke pasar." Lalu Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Jika kamu menyibukkan diri dalam perdagangan di pasar, maka siapakah yang akan menjalankan tugas-tugas khalifah?" Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Lalu bagaimana saya harus membiayai keluarga saya?" Umar radhiyallahu anhu berkata, "Marilah kita menjumpai Abu Ubaidah radhiyallahu anhu yang dijuluki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penjaga amanah Baitul Mal, agar ia menentukan uang gaji." Lalu kemudian keduanya pun menjumpai Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, lalu ditetapkan tunjangan gaji bagi Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai dengan yang biasa diberikan kepada seorang muhajirin, tidak kurang dan tidak lebih dari itu. Pada suatu hari istrinya berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Saya ingin membeli sedikit manisan." Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Saya tidak memiliki uang yang cukup untuk membelinya." Istrinya berkata, "Jika engkau izinkan, saya akan mencoba untuk menghemat uang belanja kita sehari-hari, sehingga saya dapat membeli manisan itu." Abu Bakar radhiyallahu anhu pun menyetujuinya. Maka istri Abu Bakar radhiyallahu anhu menabung sedikit demi sedikit uang belanja mereka setiap hari. Beberapa hari kemudian uang itu pun terkumpul untuk membeli makanan yang diinginkan oleh istrinya. Setelah uang itu terkumpul, istrinya menyerahkan uang itu kepada suaminya untuk dibelikan bahan-bahan makanan tersebut. Namun Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Nampaknya dari pengalaman ini ternyata uang tunjangan yang kita peroleh dari Baitul Mal itu melebihi keperluan kita." Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu mengembalikan lagi uang yang sudah dikumpulkan oleh istrinya itu ke Baitul Mal. Dan sejak hari itu uang tunjangan beliau telah dikurangi sejumlah uang yang dapat dihemat oleh istrinya. Pelajaran dari kisah di atas, meskipun ia adalah seorang khalifah dan pemuka masyarakat, tetapi ia tetap ingin berdagang dengan pekerjaannya. Beliau telah mencukupi segala keperluan rumah tangganya, sebagaimana yang telah beliau umumkan sendiri ketika beliau diangkat menjadi khalifah, seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu dilantik menjadi khalifah, beliau berkata di hadapan orang-orang, "Wahai kaumku, kalian telah mengetahui bahwa saya mencari nafkah dengan berdagang. Keuntungannya yang saya dapatkan telah mencukupi keperluan keluarga saya. Tetapi sekarang saya telah disibukkan dengan urusan seluruh kaum muslimin
sehingga untuk keperluan saya beserta keluarga saya terpaksa dipenuhi dari Baitul Mal. Walaupun demikian, ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dunia, beliau telah berwasiat kepada putrinya Aisyah radhiyallahu anha agar mengembalikan seluruh uang tunjangan yang telah dikeluarkan Baitul Mal untuk keperluan keluarganya selama menjadi khalifah. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dunia, beliau tidak meninggalkan apa-apa, baik dirham ataupun dinar. Beliau hanya meninggalkan seekor unta betina untuk diambil susunya, sebuah mangkuk dan seorang pelayan. Menurut sahabat-sahabatnya yang lain, beliau juga telah meninggalkan sehelai kain untuk alas. Semuanya itu telah diserahkan kepada Umar radhiyallahu anhu. Ketika ia menggantikan sebagai khalifah, kata Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah mencucuri rahmat atas Abu Bakar. Ia telah menunjukkan jalan yang sulit diikuti oleh para penggantinya. Semoga dengan kisah ini dapat menjadikan pelajaran buat kita, ambil hikmah buat kita, ambil ibrah buat kita sekalian. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi